Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang pemeriksaan fisik pada sistem gasohepatobilia. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Nita. Kebetulan saya yang berdinas sore hari ini. Nama Bapak siapa, Pak? Adi, Sus. Dan Pak Adi usia berapa? 25 tahun, Sus. 25 tahun. Bapak tinggal di mana? Gede, Sus. Bapak beragama apa, Pak? Islam. Oh, baik. Saya akan bertanya kepada Bapak, tapi sebelumnya saya akan tutup screen dulu ya, Pak ya, sama cuci tangan terlebih dahulu. Baik Pak Adi, saya sebelumnya mau ada yang ditanyakan analisa Bapak. Jadi kita tentukan dulu kebutuhan pengkajian status gasohepatobilia. Pak Adi, sebelumnya ada keluhan di dalam perut Bapak seperti nyeri? Ya, Sus, ada, Sus. Ada. Nyerinya kira-kira dari mana? Dari area mana, Pak? Dari area luar hati sampai ke bawah dekat pusar, Sus. Oh, seperti apa nyerinya? Seperti ditusuk-tusuk? Melilit, Sus. Oh, melilit. Ya. Jadi daerah atas sampai ke bawah, pusar. Ya. Seperti kalau saya berikan angka 1 sampai 10, kira-kira nyerinya ada di antara mana? 8, Sus. Oh, sangat sakit berarti Iya, ya, Pak ya? Oke. Nyerinya itu terus menerus atau berhenti dulu baru ada lagi nyeri atau gimana, Pak? Nanti hilang, nanti timbul, saja, Sus. Oh gitu, baik. Lalu setelah itu kita juga harus mengkaji gambaran pola eliminasi pasien. Bapak, saya akan menanyakan kepada Bapak, setiap ada keluhan ini apakah disertai dengan mual muntah? Oh, enggak, Sus, mau bukan. Oh, terus ada rasa penurunan nafsu makan? Enggak juga. Ada rasa nyeri menelan? Iya. Ada rasa kembung? Kembung, ya. Buang air besarnya diare? Enggak, Sus. Atau malah susah buang air besar? Agak keras. Agak keras. Lalu setelah itu ada nggak keluhan Bapak buang air besarnya sering? Oh, enggak, Sus. Enggak, tapi untuk buang anginnya sering nggak? Sering, Sus. Sering. Untuk kencingnya sendiri Bapak ada kesulitan atau malah sering air kencing? Lumayan sering, Sus. Oh, jadi tidak ada kesulitan kencing. Ya. Baik. Sebelumnya saya mau nanya juga ke Bapak, adakah Bapak riwayat nyeri perut sebelum ini? Enggak ada, Sus. Tidak ada. Ya. Pernah nggak Bapak mengalami pembedahan? Tidak. Tidak. Atau pernah nggak Bapak punya penyakit menular sebelumnya? Oh, enggak, Sus. Tidak ada. Baik. Lalu ada yang ingin saya tanyakan juga, apakah Bapak mengkonsumsi obat-obat tertentu? Tidak, Sus. Alkohol? Oh, tidak. Apakah Bapak, mohon maaf, meminum narkoba? Oh, tidak. Tidak ada. Baik. Lalu satu pertanyaan lagi, pernah nggak Bapak pergi ke luar kota? Pernah, Sus. Kemana, Pak? Ya, di Jogja, Sus. Oh, baik. Lalu kita menjelaskan tentang tindakan dan pemeriksaan yang kita lakukan kepada pasien. Pak Adi, Ya, Sus. sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak. Oh, ya. Pemeriksaannya nanti saya mohon izin untuk membuka baju Bapak ya. Lalu untuk posisi seperti ini, apa Bapak sudah nyaman atau mau disetengah dudukan atau terletak saja? Terletak saja. Baik. Cuman nanti daerah lutut akan saya ganjal dengan bantal ya, Pak. Baik. Mohon maaf ya, Pak. Diangkat kakinya, Pak.
Mohon izin untuk membuka baju Bapak ya, daerah perut Bapak. Oke, yang pertama kita akan menentukan batas-batas abdomen terlebih dahulu. Yang pertama, batas abdomen bagian atas adalah processus sigmoideus. Lalu garis tengah dari abdomen, umbilical, symphysis pubis, ligamen inguinalis, rectus abdominalis, batas costae, dan symphysis pubis. Lalu kita juga akan melakukan pemetaan pada abdomen. Pemetaan yang pertama adalah pemetaan 4 kuadran. Kuadran yang pertama adalah kuadran kanan atas, kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, dan kuadran kiri bawah. Lalu setelah itu juga kita akan melakukan pemetaan pada kuadran dengan region 9 region. Yang pertama adalah epigastrik, umbilical, hipogastrik di bawah umbilical, hipokondria kanan, hipokondria kiri, lumbar kanan, lumbar kiri, iliaka kanan, dan iliaka kiri. Setelah itu, kita akan melakukan inspeksi pada abdomen, yaitu abdomen dilihat inspeksi dari keempat kuadran. Kita lihat adanya pigmentasi, kita lihat juga warnanya dari kulit abdomen, lalu kita lihat vastas costae dan symphysis pubis. Lalu yang kedua, kita harus melihat pemisahan dari rectus abdominalis dengan cara pasien disarankan untuk mengangkat kepala dan bahu. Oke. Kita lihat juga adakah guratan, striae di sini. Juga adakah nodul dan massa. Kita lihat adakah bekas trauma, dan juga kita lihat bentuk dari umbilical. Bentuk dari umbilical dibandingkan dengan permukaan perut. Oke. Sekarang kita akan melakukan auskultasi. Auskultasi kita lakukan pada 4 kuadran. Kita mulai dulu dari kuadran kanan bawah. Lanjut ke kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, dan kuadran kiri bawah. Oke. Di sini kita harus melihat frekuensi dan kualitas dari misi usus. Normalnya adalah 5 sampai 20. Lalu yang berikutnya adalah perkusi. Perkusi juga sama, kita lakukan dari kuadran kanan bawah. Bapak bila ada rasa nyeri, Bapak tolong bilang ya. Ke kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah. Lalu setelah itu kita perkusi juga daerah symphysis pubis ke area kandung kencing. Oke. Lalu kita lakukan palpasi. Palpasi kita lakukan juga dari daerah kuadran kanan bawah. Dengan palpasi, yang pertama kita harus menggosokkan, menghangatkan dulu tangan kita agar suhunya tidak terlalu jauh dengan permukaan kulit pasien. Lalu setelah itu kita harus yang pertama-tama kita harus tahu lokasi nyeri pasiennya di sebelah mana, dan kita harus melihat ekspresi dari pasien. Untuk palpasi kita memakai palpasi ringan dengan cara dengan ibu jari, menekan dengan ibu jari 2 sampai 3 cm dari kuadran kanan bawah. Oke. Ada nyeri Pak? Sedikit terus. Oke. Yang kedua adalah palpasi dalam.
yaitu dengan kedalaman 4-5 cm dengan menggunakan punggung tangan atau buku tangan. Ada rasa nyeri, Pak? Sedikit, Sus. Selain itu kita mulai mempapasi daerah hati, apakah hatinya mengalami pembengkakan atau tidak. Hatinya tidak teraba, artinya tidak ada pembengkakan pada hati. Lalu setelah itu kita melakukan pendokumentasian dan pelaporan. Dokumentasi setiap hasil yang kita inspeksi, kita auskultasi, kita perfusi, dan kita palpasi. Setelah itu kita laporkan setiap ada kelainan atau ada sesuatu yang abnormal. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dari pemeriksaan sistem gastrohepatobiliar. Lalu setelah itu kita menyampaikan kepada pasien bahwa tindakan kita sudah selesai. Pak Adi, pemeriksaan gastrohepatobiliar Bapak sudah selesai. Nanti bila ada yang Bapak tanyakan bisa disampaikan kepada kami. Untuk sementara ini tidak ada kelainan dari Pak Adi sampai nanti ada pemeriksaan selanjutnya melalui USG. Ya, saya rapikan dulu. Lalu setelah itu kita rapikan juga alat-alat.